Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda menonton video ini. Selamat datang di Bongkar-Bongkar, sebuah acara yang akan merangkum tugas Pak Tony selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terginas oleh saya sendiri, Ilham Pratama, sebagai pemeran video yang akan menemani Anda. Dan Info. Oran Jakarta. Seorang mahasiswa bernama Ilham Jaya Pratama NIM 2020-11280 mendapatkan tugas dari dosennya untuk menjelaskan prinsip mesin induksi dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya kipas kosan jadi korban. Nah, untuk melihat kelanjutan berita ini, mari saksikan dari video setelah ini. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jaya Pratama dengan NIM 2020-11280. Saya akan menjelaskan beberapa contoh peralatan rumah tangga yang menggunakan prinsip motor induksi. Ya, salah satu peralatan tersebut adalah peralatan elektronik yang bernama kipas. Di samping saya ini adalah ada kipas Cosmos, di mana fungsi utama dari kipas ini adalah untuk menjaga aliran sirkulasi udara agar lancar. Angin yang dikeluarkan dari kipas elektrik mampu mengkondisikan udara yang pengap di suatu ruangan secara otomatis, sehingga udara yang ada di dalam rumah terjaga dengan baik. Di dalam kipas angin ini terdapat komponen motor kipas. Nah, komponen itu ada di sini. Komponen motor kipas ini berfungsi sebagai tenaga agar kipas tetap berputar dan menggerakkan udara. Pada saat saklar dinyalakan, maka arus listrik akan mengalir ke motor, kemudian memasuki gulungan kawat yang dililitkan pada dasar logam. Ketika arus ini melewati kawat medan magnet, mengeluarkan gaya dalam dan dapat menggerakkan si kipas ini searah dengan jarum jam. Dan kemudian energi listrik, dia akan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Hal ini menyebabkan kumparan motor berputar. Saat kumparan berputar, maka baling-baling kipas ini akan berputar. Nah, kemudian saya akan menerangkan tentang dinamo kipas angin. Jadi yang saya bawa ini adalah dinamo dari sebuah kipas angin bermerek Cosmos. Dari segi fisik, dia mempunyai sebuah bagian yang disebut rotor atau biasanya disebut as. Kemudian ada bagian stator dengan lilitan koil. Pada stator ini terdapat 8 buah lilitan, yaitu lilitannya yang ini. Kemudian dari rotornya itu sendiri, jika kita lihat pada dinamo kipas ini, dia seperti bahannya aluminium, tapi sebenarnya bukan aluminium biasa. Nah, pada dinamo kipas angin ini, dia itu tanpa brush, tapi kok dia bisa berputar ya. Nah, bagaimana prinsip kerjanya dari kipas angin ini? Padahal si rotornya ini tidak ada lilitan sama sekali. Dari fisik luarnya pun tidak ada lilitan sama sekali. Nah, bagaimana si dinamo kipas angin ini bisa berputar? Padahal di sini juga tidak ada koneksi ke arus listrik. Pada dinamo kipas angin ini, dia biasanya itu disebutnya sebagai motor induksi. Jadi prinsipnya adalah kemagnetan yang tertimbul pada stator coil ini, dia akan menginduksi coil yang ada di dalam aluminium ini, di mana di dalam besi ini dia terdapat juga sebuah inti besi, di mana apabila di sini timbul kutub utara, maka di sini juga akan timbul kutub utara yang nantinya dia akan tolak menolak sehingga dinamo dapat berputar. Jadi yang pertama adalah dinamo atau gulungan atau stator. Stator ini adalah bagian yang diam, berfungsi jika ia mendapatkan tegangan. Maka di sekitar lubang ini akan menghasilkan induksi atau medan magnet. Yang kedua adalah rotor, bagian yang bergerak atau berputar. Nah, posisinya ini dia ada di dalam stator, jadi dia ada di dalam seperti ini, di mana dia dapat berfungsi atau bergerak apabila pada rotor ini timbul medan magnet, dan rotor ini akan berputar. Kemudian di sini juga ada kapasitor. Kapasitor ini berfungsi dalam elektronika, biasanya untuk menyimpan muatan listrik. Dalam kipas angin ini, kapasitor ini biasanya berfungsi membantu start awal putaran dari rotor ini. Nah, kemudian ada fuse. Fuse-nya maaf tercabut, tapi biasanya di sini ada fuse. Fuse ini terletak di dalam gulungan ini.
Jadi dia tercover di dalam gulungan. Dia berupa kotak hitam. Dia akan melindungi gulungan ini agar tidak terbakar apabila tegangannya melebihi batas maksimal atau di sininya ada suhu panas yang tinggi yang dapat menyebabkan gulungan ini terbakar. Nah, si fuse ini akan mencegah hal itu. Kemudian ada basing. Basing ini di sini, jadi ada dua di sini sama di sini. Si basing ini dia berfungsi untuk menyeimbangkan rotor agar tidak mengenai dinding-dinding dari stator ini. Jadi biar tidak kena ini. Jadi sebagai penyeimbang ada basing di sini. Nah, jadi keseluruhan ini bisa bekerja pertama-tama ketika kita memberi tegangan atau steker kita tancapkan di stop kontak, maka secara otomatis arus akan mengalir dari gulungan, mengalir ke gulungan sehingga akan menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Nah, ini akan membantu rotor untuk berputar dengan bantuan dari si kapasitor pada saat startnya. Nah, jika kapasitor ini rusak atau bermasalah, maka biasanya rotor ini tidak akan berputar jika tidak dibantu dengan sentuhan tangan, biasanya seperti itu. Kemudian juga jika ada masalah dalam kapasitor akan ada nada bunyi dengan atau bunyi-bunyi bising di sekitar dari rotor dan stator ini. Jika dibiarkan maka gulungan akan panas, akan menimbulkan panas yang berlebihan di mana fuse kemudian akan memutus arus agar gulungan tidak terbakar. Nah, jika si fuse ini dia rusak, maka ini akan menimbulkan kebakaran atau kerusakan juga pada si gulungan akibat dari efek suhu yang berlebih atau tegangan yang maksimal atau arus yang maksimal pada gulungan. Nah, si fuse ini dia akan mengamankan hal tersebut agar tidak timbul panas yang berlebihan pada gulungan yang dapat menyebabkan gulungan bisa terbakar. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.